Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anggita Tisnovita dengan NPM 192151033. Aku dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari kecerdasan logis matematis pada materi himpunan. Untuk pembahasannya sendiri terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Definisi operasional, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Landasan teori, 7. Penelitian yang relevan, 8. Fokus penelitian, 9. Teknik pengumpulan data, 10. Teknik analisis data, dan yang terakhir atau yang ke-11, waktu dan tempat penelitian. Daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas ke latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi proposal ini dibuat? Yuk kita simak. Negara yang maju merupakan cita-cita setiap negara. Faktor maju atau tidaknya suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya yaitu dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Munib tahun 2004. Untuk selanjutnya, pendidikan sendiri tidak akan kehabisan pengetahuan untuk dipelajari, karena sangat luas. Semua orang ingin menggali ilmu pengetahuan setinggi-tingginya untuk menambah wawasan yang dikuasai. Terutama, pada saat ini sangat banyak cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan sangat penting bagi semua orang untuk masa depannya, bangsa, maupun negara. Dalam filsafat ilmu, kita dapat mempelajari mengenai ilmu dan matematika, sebab ilmu tanpa matematika tidak akan berkembang, dan matematika tanpa ilmu tidak akan ada keteraturan. Matematika sendiri adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memajukan daya pikir, serta analisa manusia. Matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran atau medis, sosial seperti ekonomi, dan psikologi. Menurut James and James yang dikutip oleh Herman Suherman tahun 2013, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain dengan jumlah yang banyak dan terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan dari pembelajaran matematika. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud tahun 2013, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi siswa. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan karakter siswa. Untuk selanjutnya, rumusan masalah di sini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7? Yang kedua, bagaimana kecerdasan logis matematis peserta didik SMP kelas 7? Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7 ditinjau dari kecerdasan logis matematis? Untuk definisi operasional sendiri, yang pertama ada analisis. Menurut KBBI daring atau dalam jaringan, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu karangan ataupun perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu sebab musabab maupun duduk perkaranya. Secara umum, analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah objek secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis yang dimaksud adalah penguraian kemampuan pemecahan masalah matematis yang ditinjau dari kecerdasan logis matematis pada materi himpunan. Selanjutnya, ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mencari jalan keluar
atau solusi masalah berupa soal matematika yang tidak rutin. Kemampuan pemecahan masalah matematis ini diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, untuk selanjutnya, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan menggunakan angka-angka secara efektif, melakukan penalaran, mengenali pola, dan keteraturan, berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut logika, menganalisis pola-pola angka, serta memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir dalam menghitung dan menyelesaikan soal. Kecerdasan logis matematis peserta didik diperoleh dari hasil penyebaran angket kecerdasan logis matematis. Untuk yang terakhir yaitu himpunan. Himpunan secara umum adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Himpunan memiliki keterangan atau informasi yang detail. Himpunan dalam matematika disimbolkan dengan huruf kapital. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Tulisan lainnya juga dapat dituliskan dengan kata-kata, notasi pembentuk, dan mendaftarkan anggotanya. Himpunan sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian proposal ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7. Yang kedua, untuk mengetahui kecerdasan logis matematis peserta didik SMP kelas 7. Dan yang terakhir atau yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7 yang ditinjau dari kecerdasan logis matematis. Untuk selanjutnya, kita akan ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yang pertama menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan pembelajaran matematika. Yang kedua, menambah wawasan penulis tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui penelitian tindakan kelas. Nah, untuk selanjutnya, manfaat penelitian bagi siswa. Yang pertama, membantu peserta didik meningkatkan hasil belajar mereka pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, khususnya guru matematika, dalam menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Landasan teori kali ini kita akan membahas tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Pada dasarnya, pembelajaran matematika tidak terlepas dari permasalahan, karena berhasil atau tidaknya seseorang dalam matematika itu ditandai dengan adanya kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Guru berkewajiban untuk membantu siswa dalam memahami makna kata-kata dalam masalah yang ada, memotivasi mereka untuk terus berusaha menyelesaikannya, dan menggunakan pengalaman yang ada dalam memecahkan masalah. Selain itu, siswa juga harus diberanikan untuk menerima ketidaktahuan dan merasa senang untuk mencari tahu suatu hal yang baru, serta bertanggung jawab untuk resikonya dengan mencari alternatif pemecahan masalah. Menurut Gunantara tahun 2014, kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kesemawati dalam Mawadah tahun 2015, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyai, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Menurut Handayani tahun 2017, kemampuan pada setiap siswa untuk menyelesaikan masalah matematika berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengalaman menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, motivasi internal dan eksternal. Yang ketiga, kemampuan memahami masalah matematika. Yang keempat, kemampuan matematika seperti berpikir kreatif dan kemampuan bernalar, serta menggunakan konsep matematika. Menurut Polya dalam Erwin tahun 2016, indikator kemampuan pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada memahami masalah. Yang kedua ada menyusun rencana penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan rencana penyelesaian. Yang keempat, melihat kembali keseluruhan jawaban. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kecerdasan logis matematis. Menurut teori kecerdasan majemuk, setiap anak itu unik karena memiliki kecerdasan masing-masing dalam dirinya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa semua anak pada hakikatnya cerdas.
Perbedaan kecerdasan tersebut terletak pada tingkatan kecerdasan masing-masing anak. Banyak faktor menentukan perbedaan tersebut. Salah satunya yaitu rangsangan yang diberikan pada anak saat masih berusia dini. Salah satu kecerdasan yang penting untuk dikembangkan adalah kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan mengenal warna dan bentuk secara efektif, guna meningkatkan keterampilan mengolah angka secara kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Menurut Iskandar tahun 2012, kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, kemampuan berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisa pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Menurut Wynne tahun 2008, berpendapat bahwa kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis, serta ilmiah. Terdapat 4 faktor penyebab seorang anak memiliki kecerdasan logis matematis. Yang pertama, faktor herediter atau bawaan dari keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor nutrisi. Dan yang terakhir atau yang keempat, faktor kejiwaan. Menurut Hoare tahun 2000, orang dengan kecerdasan logis matematis mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama senang bekerja menggunakan angka, yang kedua senang mencari tahu sesuatu, yang ketiga menganalisis situasi, yang keempat mencari tahu cara kerja suatu benda, yang kelima menunjukkan presisi dalam penyelesaian masalah, yang keenam bekerja dalam situasi dengan jawaban yang jelas. Kecerdasan logis matematis melibatkan beberapa komponen, yaitu yang pertama perhitungan secara matematis, yang kedua berpikir logis, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat ketajaman pola-pola serta hubungan-hubungan. Untuk selanjutnya kita akan bahas penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan, di sini saya mengambil 2 penelitian. Yang pertama ada penelitian dengan judul kecerdasan logis matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi komposisi fungsi, yang ditulis oleh Wadatul Hasanah dan Tatak Eko Siswono tahun 2012. Untuk yang kedua, penelitian dengan judul analisis kecerdasan logis matematis dan kecerdasan linguistik siswa berdasarkan jenis kelamin, ditulis oleh Ian Irfania dan Reza Oktaviana Akbar tahun 2014. Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, peneliti menemukan persamaan dalam meneliti kecerdasan logis matematis dengan metode dan tinjauan yang berbeda. Untuk selanjutnya, kita akan membahas ke fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis, ditinjau dari kecerdasan logis matematis pada materi himpunan. Nah, untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes untuk kemampuan pemecahan masalah matematis, dan yang kedua, ada angket untuk kecerdasan logis matematis. Teknik analisis datanya sendiri, yang pertama ada ketuntasan per orang, yang kedua ketuntasan kelompok. Untuk waktu dan tempat penelitian, SMP Negeri 2 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri, Hulu selama kurang lebih 3 bulan pada semester 2 tahun pelajaran 2018-2019, yaitu mulai perencanaan hingga pelaksanaan penelitian dari bulan Januari sampai dengan Maret. Mungkin sekian dulu yang bisa Anggita sampaikan. Untuk kurang lebihnya Anggita mohon maaf karena di sini Anggita juga sedang belajar. Jadi kalau ada kesalahan, kalian boleh kok memberikan masukan, saran, dan kritik. Saran dan kritik kalian pasti akan membantu Anggita untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.